Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat kembali bermajelis, duduk bersama, sharing ilmu, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita akan lanjutkan kajian kita kitab Bulughul Hadis. Maka setiap kajian diharapkan semua jamaah untuk membawa bukunya supaya kita sama-sama bisa mencatat di bukunya masing-masing. Catatan ini akan menjadi ikatan antara santri, antara kita sebagai penuntut ilmu dengan buku sebagai sarana dan ilmu yang menjadi tujuan belajar kita. Insya Allah catatan apapun akan menjadi saksi bagi kelak di akhirat bahwasanya kita pernah belajar, dan belajar ini menjadi bagian dari jihad fi sabilillah melalui jihad ilmu. Karena dengan ilmu inilah umat Islam, bahkan umat manusia, akan mampu mengemban amanah dia di muka bumi, yaitu menjadi khalifah. Khalifah itu wakil Allah. Jadi Allah menyerahkan dunia seisinya untuk diurus oleh manusia. Karena dari semua ciptaan Allah tidak ada yang mampu mengurus dunia seisinya selain manusia. Maka Allah beri bekal kepada manusia dengan akal pikiran, dengan otak yang oleh para ulama usul disebut sebagai manatul hukmi, atau tempat di mana manusia itu menjadi punya tanggung jawab untuk melaksanakan hukum syariat. Dengan orang yang berakal, sudah balik, dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia wajib zakat, wajib haji jika mampu. Juga ketika dia itu melakukan interaksi dengan orang lain, melakukan kesalahan, dia harus minta maaf, atau jika merusak harus mengganti dan lain sebagainya. Itu dikarenakan karena dia mempunyai akal pikiran. Kalau tidak punya akal pikiran, orang gila, maka itu menjadi tidak ada, hukum baginya menjadi tidak ada, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji dan lain sebagainya, karena hilang akal pikirannya. Maka di dalam ilmu maqasid syariah kita diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga akal kita.
Imam Syafi'i menggunakan istilah hifdzul aqli atau melindungi akal pikiran. Melindungi akal pikiran ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu supaya akal pikiran tidak sirna, maka kita dilarang mengkonsumsi berbagai macam makanan minuman yang kiranya menimbulkan kesirnaan kehancuran akal. Diharamkan minum khamar, diharamkan minum whisky dan lain sebagainya, termasuk ekstasi dan lain sebagainya, karena itu semua dapat merusak akal. Sebaliknya kita diperintahkan untuk mengembangkan akal. Oleh Imam Syafi'i disebut hifdzul aqli min haitsu wujudih. Kalau tadi min haitsu adamin, supaya tidak sirna, maka min haitsu wujudih ini supaya tetap eksis, akal harus disuplai dengan makanan. Makanan akal bukan terkait dengan makanan-makanan yang sifatnya fisik, buah-buahan apa macam-macam itu bukan. Karena akal di sini oleh Imam Al-Ghazali disebut sesuatu yang sifatnya abstrak, bukan otak yang berbentuk fisik itu bukan. Tapi akal itu sesuatu yang sifatnya itu abstrak, mirip dengan ruh sebenarnya, agak dekat. Maka makanannya akal itu adalah ilmu pengetahuan. Maka kita menjadi wajib untuk menjaga akal kita supaya tetap eksis, tetap berkembang. Kita wajib untuk kemudian menuntut ilmu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin. Yang namanya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, keharusan bagi setiap muslim. Yang namanya wajib adalah sebuah perbuatan, sekiranya dilakukan mendapat pahala, namun ketika kita tinggalkan maka kita berdosa. Maka wajiblah bagi kita untuk selalu mencari ilmu sejak kita dilahirkan sampai nafas kita terakhir, sampai meninggal dunia. Taib, terakhir kemarin sampai hadis ke berapa? Oh, baru pertama? Ya. Taib. Hadis kedua saya bacakan, kemudian jamaah semuanya mengikuti. Yang tidak memegang kitabnya bisa melihat di layar. Bisa melihat di layar. Untuk pertemuan mendatang usahakan punya kitab supaya bisa dicoret-coret, karena itu akan menjadi kenangan yang luar biasa, akan menjadi saksi kelak di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Sekali lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Kita terjemahkan, waqala dan telah bersabdalah. Tertulis saja, tulis, nggak usah diikuti. Waqala dan telah bersabda. Kalau yang kemarin sudah ditulis, saat ini lebih baik tidak ditulis lagi, tinggal dipelajari. Nanti lama-lama kita bisa bahasa Arab, lama-lama sudah bisa baca kitab dan sudah paham. Jadi apa yang kita bahas saat ini dibawa ke rumah, dibaca berulang-ulang.
merasa kita sudah bisa bahasa Arab, meskipun pasif artinya kalau membaca paham, tetapi kalau ngomong tidak bisa. Tapi kan lumayan. Ulangi ya. Waqala dan bersabda siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqihun, seorang faqih. Faqihun, seorang faqih. Wahidun, satu. Faqihun wahidun, atau orang digabung jadi seorang faqih. Wahidun, satu. Nah, mutawarri'un, yang warok, yang punya sifat warok. Warok itu menjaga diri. Asyaddu 'ala syaitani, lebih dahsyat menurut setan asyaddu, lebih dahsyat 'ala syaitani menurut setan min alfi 'abidin, dibanding 1000 hamba atau orang yang rajin ibadah. Min alfi 'abidin, dibanding 1000 hamba atau orang yang rajin ibadah, abid. Mujtahidin, yang rajin. Mujtahidin, yang rajin. Jahilin, yang bodoh. Jahilin, yang bodoh. Jahilin, yang bodoh. Wara'in, yang warok. Warok tadi apa? Menjaga diri. Warok. Ini saya ulangi. Waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqihun, seorang faqih wahidun, satu. Mutawarri'un, yang punya sifat warok. Itu asyaddu 'ala syaitani, lebih dahsyat dari setan. Min alfi 'abidin, dibanding seorang yang rajin ibadah. Mustahidin, rajin. Syahidin, namun dia itu bodoh. Wara'in, meskipun warok. Jadi ya, ada pertanyaan? Ada yang terlambat terjemahannya? Enggak ya. Jadi orang alim itu sangat ditakuti oleh setan. Umar bin Khattab, Umar itu termasuk ulama dari kalangan sahabat. Jumlah sahabat itu ada kisaran 124.000. Dari 124.000 sahabat yang alim itu ada kisaran 130 sahabat. Jadi tidak semua sahabat itu alim. Ya, ada 130 sahabat. Dari 130 sahabat yang alim, yang lebih alim lagi di antara 130 itu ada 7. 7 ini diantaranya adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, Aisyah, Zaid bin Sabit. 7 ya. Dari 7 ini ada 4 yang paling paling. 2 diantaranya adalah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar ini kalau berjalan, setan melihat dari jauh itu udah ketakutan, udah lari, karena saking alimnya, ya. Dan luar biasa Umar itu. Ijtihad Umar ini luar biasa. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW ini sering memberikan usulan-usulan
di mana usulan Umar bin Khattab ini selalu atau sering sesuai dengan wahyu. Di antaranya terkait dengan khamar. Dulu khamar itu turun 3 kali. Yang pertama, itsmuhuma akbar min naf'ihima. Kita enggak, yang penting cuma dikasih tahu kalau khamar itu manfaat mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau minum aja setelah itu. Tapi manfaatnya sedikit, mudaratnya banyak. Ayat yang kedua turun lagi setelah beberapa waktu, la taqrabu shalah wa antum sukara. Ya kalau sholat jangan mabuk lah, gara-gara ada orang minum khamar, mabuk, kemudian jadi imam sholat pada surat Al-Kafirun nggak kelar. Ya kafirun la'atum wa ta'budun wa la'atum abdun wa ma'abud wa la'atum abdun wa la'atum abdun wa la'atum abdun wa la'atum. Ini kan kelar saat maunya pusing gitu ya. Soalnya apa? Mabuk. Maka turun ayat la taqrabu shalah wa antum sukara. Janganlah kita sholat kalau kamu mabuk. Nanti aja kalau mau sholat sampai melek gitu. Nggak mabuk sholat gitu. Atau kalau sudah menjelang sudah dekat waktu sholat jangan mabuk. Kalau mau mabuk jauh-jauh sebelum waktu sholat. Namun Umar pikir, masa khamr itu halal boleh sih? Dampaknya luar biasa, orang linglung, orang jadi lupa, orang jadi hilang pikiran, kadang membuat kerusakan, kadang membuat maksiat, kadang membunuh, apa semacam lah, marah-marah dan sebagainya. Akhirnya Umar mendatangi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong jelaskan sebenarnya hukum khamr itu gimana sih? Barangkali ada ketegasan dari Allah SWT terkait hukum khamr. Masa sih kok boleh? Kata Umar. Maka kemudian turun ayat yang lebih tegas, innamal khamru wal maisiru wal anshabu azlamu ridsun min amali syaitan. Jadi dia itu ridsun. Ridsun itu apa? Sesuatu yang menjijikkan. Khamr itu sesuatu yang menjijikkan. Dia itu perbuatan setan, maka suruh dijauhi. Astagfirullah. Umar, ini zaman Rasul. Pernah juga kalau Umar itu ketika tawaf, kemudian melihat makam Ibrahim. Wah, ini makam Ibrahim itu maksudnya petilasan. Petilasannya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, kemudian setiap beberapa saat tuh ke belakang, kemudian melihat, oh ini kayaknya kurang pas, pasti lagi. Oh ini kurang ratain, itu petilasannya. Jadi makam itu bukan bahasa Indonesia makam. Kalau makam kita kan kuburan, tapi makom itu maksudnya adalah petilasan, tempat diinjaknya, tempat yang Nabi itu injak melihat Ka'bah itu sudah pas waktu. Maka Nabi Umar mengusulkan, ya Rasulullah, kalau kita sholat di sini maka ini bagus. Maka kemudian turun ayat Al-Quran yang menguatkan pendapatnya Umar bin Khattab supaya sholat sunnah di makam Ibrahim. Ya. Ketika masa beliau menjadi khalifah, banyak sekali istiadat Umar bin Khattab ini. Banyak sekali. Di antaranya apa? Ada suatu hari ada orang lapor kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, saya ini kecurian. Kamu tahu siapa yang nyuri? Tahu saya nyuri itu. Tetangga saya yang nyuri itu. Panggil sini kan. Panggillah tetangganya ini. Benar kamu mencuri? Benar wahai Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin. Kenapa kamu mencuri? Wahai Amirul Mukminin, saya ini orang miskin. Saya buat makan aja susah. Ini tangga saya ini kaya raya begini, nggak tahu kalau saya ini miskin, nggak mau makan aja susah. Saya ngambil hak saya dari orang kaya, ambil harta saya Rasulullah. Ya ambil begini. Maka kemudian Umar bertanya kepada orang yang dicuri, benar ini tetanggamu? Benar. Benar wahai Amirul Mukminin. Benar dia miskin? Benar wahai Amirul Mukminin. Mengapa kamu nggak memberikan hadiah? Wahai orang kaya,
yang kamu ini tidak peka terhadap tetanggamu sendiri, yang tetanggamu kelaparan kamu nggak bantu, dia memang benar mencuri. Dan saya pun tahu barang siapa mencuri dengan sengaja sudah sampai nisab atau syaratnya harus dipotong tangan. Tapi saya nggak akan potong tangan. Bahkan wahai orang kaya yang nggak peka sama tetangganya, kalau dia sampai mencuri lagi, kamu yang saya potong tangannya. Ini malah orang kaya itu yang diancam oleh Umar. Kalau dia sampai mencuri lagi, kamu yang saya potong tangannya. Kenapa? Karena orang miskin ini mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah ijtihad Umar bin Khattab yang kemudian oleh para ulama usul fikih dari kalangan ilmu maqasid atau dari ulama-ulama maqasid mengatakan ini yang disebut dengan hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Maka ketika ada orang miskin demi menjaga jiwanya, demi supaya dia bisa eksis, bisa hidup, kok mencuri kepepet, maka orang ini tidak berhak untuk dipotong tangannya. Kenapa? Demi menjaga eksistensi kehidupan dia. Maka kemudian di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika apa istilahnya itu, kalau orang itu mempunyai kondisi yang sangat kepepet untuk kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan karena untuk menjaga jiwanya, oleh ulama usul dibolehkan. Misal orang yang di padang pasir, apa di Indonesia nggak ada makanan, zaman dulu kehabisan makanan, ada babi lewat, kemudian dia bunuh babi itu, dia makan, dia panggang, dia makan dagingnya, boleh. Kenapa? Karena untuk menjaga jiwanya. Hifdzun nafsi, menjaga jiwanya. Maka oleh ulama usul kemudian membuat sebuah kaidah, ad-darurah tubihu al-mahdurah. Yang namanya darurat itu menjadi sarana untuk membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan kaidah lain, ad-darurah tuqaddaru biqadriha. Boleh melakukan perbuatan yang dilarang itu tetapi sesuai dengan kadarnya. Artinya apa? Bukan kesempatan ini mumpung saya darurat, boleh makan daging babi, selalu muntah gobari. Nah, ini nggak boleh. Ya cukup untuk hidup saja, tidak boleh berlebihan. Ketika berlebihan sudah tidak diperkenankan lagi. Ini diantara pionernya siapa? Umar bin Khattab. Maka Umar ini di dalam ijtihad maqasidnya sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Termasuk diantaranya adalah ketika ada seseorang yang bertanya tentang takdir. Dia mencuri, ditangkap oleh beberapa sahabat, dilaporkan ke Umar, kemudian ditanya oleh Umar, wahai orang siapalah, mengapa kamu mencuri? Dia jawab gini, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri itu kan saya karena takdir. Segala sesuatu kan sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz saya, di Lauhul Mahfuz sana. Maka saya mencuri itu takdir dari Allah. Marah besar Umar dibilang kayak gitu. Maka orang ini dipotong tangannya, bukan dipotong, ditambahin lagi, dicambuk pakai pelepah kurma sampai orang yang kesakitan, wahai Amir, kenapa kamu cambukin saya? Tak potong tangan kamu sebagai hukuman karena kamu mencuri. Loh, terus ini saya dicambukin, kenapa? Kan saya sudah dipotong tangannya. Ini hukuman kamu karena kamu mengatakan saya mencuri sebagai takdir Allah, maka ini juga bagian dari takdir Allah. Bukan hanya itu, setelah dia babak belur, berdarah-darah, masih dihukum oleh Umar bin Khattab, buang ini ke tempat lain, jangan di sini, dibuang nih orang ini. Kenapa Umar melakukan itu? Sebagai dalam usul fikih namanya saddud dzari'ah. Apa itu? Upaya preventif untuk menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat muslim. Balbalah kalau dalam bahasa Arab. Kenapa? Nanti ada orang mencuri, hari takdir, orang membunuh, hari takdir. Nanti orang takdir itu apa? Macam-macam. Dan ini terbukti setelah masa Ali bin Abi Thalib, ketika muncul Mu'tazilah, muncul Syiah, muncul Khawarij, akhirnya banyak yang bertanya terkait dengan takdir, persoalan takdir terjadi
kekacauan pikiran di kalangan umat Islam gara-gara persoalan takdir. Umar sudah jauh berpikir ini bahaya seperti ini, harus ditutup, kalau tidak akan terjadi kekacauan di kalangan pemikiran kaum muslimin. Maka sahabat yang bertanya tentang takdir ini, yang mencuri ini, dipotong tangannya, masih dipukul pakai pelepah kurma sampai babak belur, masih dihukum dibuang keluar daerah. Ketika sahabat protes, ketika orang ini protes, Umar bin Khattab jawab sederhana, ini bagian dari takdir kamu seperti itu. Nah ini, jadi alim kabir, luar biasa Umar bin Khattab ini. Maka orang-orang yang hebat seperti ini jauh lebih ditakuti oleh setan dibanding satu orang atau seribu orang yang rajin ibadah tapi bodoh. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Sultan Fatih, nah, ini sering saya ungkap. Sultan Fatih ini adalah Sultan Turki Utsmani yang mampu membuka kota Konstantinopel. Dulu Rasul pernah mengatakan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang bisa membuka kota Konstantinopel, sebaik tentara adalah tentara yang bersama pemimpinnya membuka kota Konstantinopel. Sehingga para sahabat zaman pada masa Khulafaur Rasyidin berusaha untuk membuka Romawi tapi belum berhasil. Pada masa Bani Umayyah belum berhasil. Pada masa Bani Abbas belum juga berhasil. Baru berhasil pada masa Sultan Al-Fatih Khalifah Utsmaniyah. Sultan Al-Fatih ini sejak kecil diserahkan kepada seorang kiai. Serahkan, dah pokoknya silahkan didik anak saya, mau diapain terserah. Lah Sultan Al-Fatih ini karena merasa sebagai seorang anak sultan sebelum dia masih kecil, sebelum menjadi sultan, manjanya minta ampun. Tetapi karena dia manja, pengennya main, malas belajar, anak sultan, anak presiden ya sekarang ya, manja, apa-apa biasanya sudah dikasih oleh kerajaan, oleh para pembantu-pembantunya, diserahkan ke kiainya keras, nggak mau belajar, pukulin pakai rotan, lapor ke orang tuanya, sama orang tuanya pukulin sekalian. Loh, saya menyekolahkan Anda, menyantrikan anak saya itu biar bagus, maka saya serahkan sepenuhnya, mau dipukulin apa terserah, dibentuk oleh kiainya itu. Ayahnya seandainya mau dipukul terserah, yang penting anak saya benar. Nah, ini didikan luar biasa, nggak kayak zaman sekarang di sekolah sampai sekolahan karena anaknya nggak ikut sholat jamaah saja, kemudian dihukum oleh gurunya, bapaknya nggak terima, dikasuskan ke pengadilan. Guru yang menghukum dia karena mengajak sholat jamaah, malah kemudian masuk pengadilan didenda 50 juta dan diancam masuk penjara. Nah, ini beritanya ada di Google, silahkan cari itu di detik itu. Zaman sekarang. Kalau zaman kita dulu, kalau kita itu salah, digidik sama guru kita, dijawab guru kita, biasa aja kita itu. Gak berani lapor orang tua. Karena kalau kita lapor orang tua, dihabisin sekali kita sama orang tua. Wah, merah-merah kita, ini tangan kaki bisa merah-merah semua itu. Orang tua kita akan ini bocah kalau sampai dijawab sama guru, berarti nakal. Ini adalah pelajarannya siapa? Ayahnya Sultan Fatih itu seperti itu. Maka generasi dulu meskipun belajarnya ini Budi, ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, tapi akhlaknya lebih baik. Dan anak-anak zaman sekarang sama orang yang lebih tua saja manggilnya nama. Kalau zaman dulu kan manggilnya Mas, Kang gitu. Kalau ada orang yang lebih tua duduk di bawah, mana berani lewat ngonyol gitu. Zaman sekarang ada orang lebih tua lewat aja. Dulu ya ada unggah-ungguh kan gitu, sopan santun. Ini memang ada persoalan ini generasi Z ini. Ya, generasi Z ini masalah etika luar biasa. Sudah orang tuanya baperan, ya gurunya jadi malas didik.
Karena kalau dia itu didik salah atau menegur siswanya sedikit saja, orang tuanya tersinggung lapor ke polisi. Mending ngajar aja. Mau nakal, mau ikut belajar, mau tidur, mau merokok, mau minum, mau pacaran, nggak ada urusan. Itu saya ngajar. Itu aja aja gurunya. Udah nggak ada urusan. Kenapa? Kalau dia negur, orang tuanya baperan lapor polisi. Akhirnya terjadilah generasi kita saat ini yang nggak karuan. Padahal dulu kita sudah bagus generasi awal. Saya nggak tahu sebabnya apa kok orang tua sekarang baperan seperti itu. Orang Sultan Fatih nggak diserahkan, padahal dia seorang presiden, tapi anaknya dipukulin biasa aja, pukul aja. Saya serahkan kepada wahai kiai itu yang memang untuk dididik seperti itu. Akhirnya Sultan Fatih ini lama-lama menjadi orang yang benar dan sangat hormat kepada kiainya, belajarnya benar, ibadahnya bagus, sampai kemudian dia diangkat menjadi sultan dalam usia yang sangat muda. Dan dia mulai menyusun kekuatan, mulai punya mimpi untuk kemudian dapat menghancurkan Konstantinopel. Waktu kecil itu sering diajak sama ibunya, karena kan waktu itu Turki Utsmani itu perbatasan ya dengan Konstantinopel, Turki yang sekarang di barat, yang di Eropa. Ya, ada ini yang kecil ya, ada bagian. Itu si Sultan Fatih itu sering diajak sama ibunya, sering lihat nonton itu katanya. Itu benteng Romawi, luar biasa besar, kokoh, belum pernah ada yang bisa menghancurkan. Tapi kamu kelak akan bisa menghancurkan benteng Romawi. Sudah didoktrin sejak kecil, kamu kelak akan dapat menghancurkan benteng Romawi. Jadi sudah dikasih gambaran cita-cita yang luar biasa. Maka ketika menjadi sultan dia langsung selalu terngiang-ngiang kata ibunya, kamu kelak yang akan dapat menghancurkan benteng Romawi. Akhirnya dia susunlah kekuatan militer diperkuat, armadanya diperkuat, membuat meriam besar yang luar biasa supaya meriam itu kalau didor itu sampai ke sana, siapa luar biasa. Tapi di balik itu, di balik dia ini ada seorang murabi kiainya itu yang selalu bersama dia, selalu menemani dia, selalu mengarahkan dia. Satu orang. Tetapi satu orang kiai ini bisa membentuk Sultan Fatih, bisa mengarahkan pasukannya untuk menggempur pasukan terkuat di masanya, kerajaan terlama di masanya. Loh, yang namanya Konstantinopel itu sejak sebelum Masehi loh. Sebelum Masehi, kisah 600 tahun sebelum Masehi sudah ada yang namanya Romawi. Sampai zaman Turki Utsmani lama kekuasaannya 1000 tahun lebih. Hingga ketika hendak menyerang Konstantinopel, pasukannya sudah siap, tinggal menyerang, dia nggak berani menyerang, nunggu komando dari kiainya. Dia tunggu aja, ini udah siap semua nih, tinggal jalan ini. Tapi dia lalu lalang malam-malam, lalu lalang jalan sana kemari kayak bingung. Akhirnya ada jenderal yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, ini Anda berjalan ke sana kemari, ke sana kemari, ada apa wahai Khalifah? Maka dijawab, ini kita sudah siap, tinggal jalan ini tuh. Tapi dari tadi ini kiai saya nggak datang ke sini tuh. Makanya saya sabar nunggu perintah dari siapa? Dari kiainya itu. Akhirnya ditunggu lama sekali, nggak sabar juga dia. Akhirnya dia berjalan menuju tenda tempat kiainya itu. Sampai sana, sampai depan tenda, dia buka tendanya, assalamualaikum. Ternyata kiainya sedang berdoa. Doanya lama, habis sholat malam, sholat istikharah, sholat hajat, doa lama sekali. Setelah selesai doa, baru dipersilahkan masuk. Beliau masuk kasih Sultan Fatih. Baru kiainya ini memberikan arahan bahwasanya ketika hendak berjihad itu bukan hanya kekuatan militer yang dibutuhkan, bukan hanya kecanggihan senjata yang dibutuhkan, ada hal lain yang jauh lebih kuat, lebih perkasa, lebih bisa diandalkan, yaitu kekuatan iman, ketergantungan antara iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan umat Islam itu. Karena dengan iman itu kita akan mampu
menaklukkan musuh. Umat Islam sejak dulu tidak pernah ketika perang tidak pernah lebih canggih, pasukannya lebih banyak, tidak, selalu lebih sedikit. Dan dari sisi persenjataan musuh itu sering lebih kuat, tapi kaum muslimin sering menang. Kenapa? Karena umat Islam ini punya senjata yang sangat luar biasa, yaitu senjata iman. Seperti yang kalau saat ini kita saksikan di Palestina, nggak punya tank, ya, Hamas itu nggak punya tank, nggak punya pesawat tempur, tapi perang melawan Israel sampai sekarang bocah kacang nggak tahu terbang. Tank yang konon tank tercanggih di dunia menjadi rongsokan, dibakar oleh senjata-senjata milik Hamas yang sesungguhnya senjatanya dia tidak canggih-canggih amat dibanding senjatanya Israel. Kenapa? Punya kekuatan iman. Maka kemudian dengan arahan kiai ini berangkatlah pasukan kaum muslimin menyerang Konstantinopel, dan pada akhirnya Konstantinopel dapat dilumpuhkan, menjadilah salah satu kekuasaan Turki Utsmani, dan setelah itu menjalar ke Eropa sampai kepada Eropa Timur, Makedonia, kemudian Albania dan sebagainya, bahkan masuk ke wilayah Italia. Itu menjadi wilayah Turki Utsmani semua itu. Perannya siapa ini? Peran seorang kiai, peran seorang alim. Makanya oleh sebab orang alim seperti ini jauh lebih berbahaya dibanding 1000 orang yang sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi bodoh. Bagi setan ibadah aja. Kamu ibadah 1000 orang, 2000 orang juga nggak betul ngaruh. Paling kamu hanya untuk dirimu sendiri. Tapi satu orang alim luar biasa pengaruhnya. Maka biasanya ini di antara strategi orang-orang Barat, kalau ada orang-orang pintar dari dunia Islam itu, ya udahlah kamu di sini aja, nggak usah pulang gitu. Nggak usah pulang. Kamu mau minta gaji berapa tak kasih begitu. Ini kamu hidup di sini. Kenapa? Kalau pulang nanti kamu mau ngapain di negerimu? Negeri kamu nggak punya fasilitas, nggak punya kebebasan, yang paling kamu nggak bisa ngapa-ngapa. Udah di sini aja gitu. Ada kasus seperti itu banyak. Di antaranya yang sekarang adalah Ahmad Zuhair, orang Mesir yang mendapatkan Nobel Fisika dari Mesir. Kerja di BPB, dan dia sekarang tinggalnya kalau nggak salah di Inggris. Meskipun dia membuat universitas di Mesir juga, kadang beberapa di Mesir, tapi ya seringnya di sana atau di Amerika malah. Ahmad Zuhair, bisa cari Google Ahmad Zuhair, penerima Nobel Fisika, luar biasa hebatnya. Tapi tinggal di mana? Jadi luar negeri, dapat fasilitas luar biasa. Kenapa? Karena satu orang ini kalau dia pulang ke negerinya, apalagi kemudian diperhatikan oleh negeri, oleh negaranya, akan luar biasa. Cuman dilalai apa? Dunia Islam itu kok aneh kadang. Ketika ada orang pintar pulang, itu orang-orang pintar yang lain di universitas atau di negaranya itu malah, waduh, satu saingan datang lagi. Malah dianggap saingan ini loh. Tapi kalau ada orang pintar keluar negeri, alhamdulillah dia pergi. Kita lebih santai lah. Kalau dia di sini kita di bawah terus, dia usah naik pangkat ini. Kalau kerja kita nggak naik pangkat. Jadi repot ya. Aneh memang negeri kita, negeri dunia muslim secara umum ya. Aneh. Ada satu orang alim ini bisa membuat macam-macam. Kita ambil contoh kalau dia bisa ke Habibie ya. Satu orang Habibie. Akhirnya kita punya apa? Punya pabrik pesawat, punya PT PAL, kereta api, ya kan? PT PAL itu apa? Pesawat sufun. Sufun itu bahasa Indonesia. Kapal, ya. Pabrik kereta api, yang itu yang alat berat itu, yang tank apa tuh namanya? PT apa tuh? Pindad. Itu otaknya Habibie semua itu. Satu orang Habibie. Maka satu orang Habibie ini pengaruhnya luar biasa, jauh lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000, 2000 orang yang kerjanya ke masjid, ngibadah, Senin Kemis puasa terus, tapi bodoh. Karena kalau orang bodoh ya dia untuk dirinya sendiri saja gitu. Salat ya kalau salatnya, kalau apalagi bodoh
bodoh murokat, bodoh banget. Sholat nggak tahu syarat rukun. Yang penting pokok-pokok sholat tarawih 23 rakaat 5 menit selesai. Nggak ada tumaninanya. Kalau nggak ada tumaninanya nggak sah. Dulu ada orang yang masuk masjid sholat. Setelah selesai sholat kata Rasul apa? Sholli fa innaka lam tusalli. Ulang sholatmu, kamu belum sholat. Sholat lagi, ulang lagi dia. Selesai sholat, kata Rasul, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Ulang lagi ketiga kali. Sampai salam tanya sholli fa innaka, kata Rasul langsung kamu sini pagi. Karena dia bingung, ya Rasulullah, gimana sholat itu gimana kok saya disuruh ulang-ulang terus. Dipanggil sama Rasul. Sholat itu zikir dan doa, maka harus tenang. Harus ada tumaninah, nggak boleh cepat. Makanya di semua mazhab, termasuk di mazhab Syafi'i, di antara rukun sholat adalah tumaninah. Apa itu tumaninah? Tenang, rukuknya tenang, sujudnya tenang, i'tidalnya tenang, tasyahudnya tenang, tidak terburu-buru. Bisa sampai berhenti. Subhanallah azim, subhanallah a'la, sampai tenang. Bukan selesai. Tampil lagi, boleh amin dulu, Allah Akbar. Enggak, itu namanya enggak tumaninah. Di mazhab Syafi'i tidak sah. Mau buka kitab Iqna, mau buka kitab Takrib, mau buka Safinah, mau gede lagi Majmu', Mughni Muhtaj, Al-Minhaj dan sebagainya, semua sepakat bahwa di antara rukun sholat itu adalah tumaninah. Baik, karena sudah adzan, pada prinsipnya ini nanti ada cerita lagi sebenarnya kita dari ulang ya, peristiwa revolusi dan yang sangat menggemparkan itu karena gara-gara satu orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan usai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.